الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Itu bayati. Ya, Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Hijaz ya. Yang ketiga Ros. Nanti ditenin, enggak jauh dari itu, tiga itu. Ros yang kemarin ke tadi subuh tuh Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tadi itu Syekh Hudayfi yang subuh itu. Ya, dia salah satu gurunya imam-imam Madinah dan imam-imam Masjidil Haram. Jumatan kemarin pakai Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu. Nanti di Mekah, kalau di Madinah itu Bapak Ibu, ngajinya itu apa ya? Lebih lembut, lebih terbatasin, lagu-lagunya itu nggak boleh terlalu meliuk-liuk. Kalau di Mekah enggak. Kalau di Madinah kan tadi Rosnya Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Subuh tadi masih ingat ya? Maliki Yawmiddin. Nanti kalau nyampe ke Mekah, Rosnya bukan kayak gitu, beda nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu nanti di Mekah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Jadi itu yang bikin kita rindu. Tapi kalau secara aturan, ya wes di situ nanti muter-muter di situ. Nggak boleh pakai lagu Jiharka. Yang mendayu-dayu nggak boleh. Kenapa? Nanti sebentar dulu. Saya contohkan ya. Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah. OBM lagi berapa? Taruhan 5 realan, 10 realan. Gak mungkin Anda pakai lagu itu. Karena sudah didesain seperti itu. Lagu itu bisa mengingatkan kita, membuat kita apa ya? Ya ingat kepada bernostalgia kepada suasana yang ada. Contoh ya, Mantenan. Yang di setel apa? Sama Persiba. Gak mungkin Mantenan nyetel rock, pop, gak mungkin. Sama seperti itu ilmunya ya. Di haram itu seperti itu. Hijaz, Bayati, Ros. Lagu-lagunya itu seperti itu. Itu yang bikin merindukan. Dan adanya tetap Hijaz. Hayya 'alas salah. Kayak gitu ya. Hayya 'alal falah. Sampai iqamahnya pakai Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semua. Jadi itu sudah didesain. Didesain. Yang mohon maaf sekali. Di Indonesia hal-hal itu kurang diperhatikan. Banyak orang bangun masjid, imam-imamnya nggak ada yang bangun. Tadi bangun masjid itu banyak jamaah sesat, dosat. Karena begitu. Imam ada sih. Masjid itu ganteng, imam kalau nyaman. Ya nggak enak kita jamaah di situ. Iya. Kadang yang ada masih kaset. Kadang saya ada kaset kok channel sadir ya. Jadi himbauan saya mungkin ya yang punya masjid, yang dekat masjid, ayo jangan hanya bangun masjid yang megah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan masjidnya itu yang bagus. Itu di Mekah itu seperti itu. Ada sekolahnya dan ada aturannya. Itu yang bikin kita kangen ke haram. Saya buktikan
Saya pernah waktu 2023 saya haji sama Sinjai waktu itu ya. Sinjai juga haji. Terus sepulang dari haji, saya ngimamin di Masjid Sinjai. Saya pakai ijaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu setelah sholat saya dikejar-kejar, dikejar, dicari sama orang. Kan banyak orang baru datang haji ya. Adik nang Mekah ya, seperti itu. Ya, sampai saya dapat surprise yang nggak perlu saya ceritakan di sini, surprise-nya. Berarti bukan dikejar karena ngambil sandal ya? Bukan dikejar karena ngambil sandal, bukan. Ya, maka segala sesuatu itu ada ilmu. Apa? Ada ilmu, ada ilmu. Ya. Para bapak ibu, para jemaah yang berbahagia, ya, itulah salah satu sebab haji dan umrah itu merindukan. Kita rindu di sholat Masjid Nabawi, kita rindu di Masjidil Haram. Enggak, tadi kita kan mikot ya. Beda enggak adanya yang di Bir Ali sama di Nabawi? Beda banget. Ya. Beda banget. Itu ada sekolahnya dan gaji imam-imamnya itu besar sekali. Di Indonesia enggak, hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan ngajar itu selalu dikaitkan dengan pengabdian dan tidak boleh minta berat mahal. Tapi kalau gurunya bagus, berkualitas, kenapa tidak kita mau bayar mahal? Ya, kalau di Mekah seperti itu, guru Al-Quran yang bagus itu dibayar mahal. Apa diberikan sekolah imam, sekolah muadzin, itu ada sekolahnya. Di kita ini ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, demikian alasannya, salah satu alasan kenapa orang yang sudah ke Mekah itu selalu rindu dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kalau nggak percaya nyampe Mekah, tetenin ya. Nanti tanya nggak apa di grup, Ustaz tadi apa iramanya? Siapa yang imam maghrib tadi? Muter-muter iramanya, Bayati, Ras, Hijaz. Kalau ditanya nanti antara tiga itu. Demikian dari saya, sedikit awasan yang mungkin bisa menambah hikmah di perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok beda? Kalau jawabannya sekomplit itu, insya Allah gak ada yang tahu bagian sini bagian. Ternyata pertanyaannya sederhana, kenapa kau rindu? Ada yang jawab karena di sana ada kekasih, ada yang jawab di sana ada makbarohnya, macam-macam. Ada yang pengen ngajak keluarganya gitu. Ternyata jawabannya seperti itu ya, di luar ekspektasi kita. Terima kasih banyak Pak Kiai atas wawasannya. Ternyata kami baru tahu di sana ada 3 lagu ternyata. Dan dominan yang dipraktikkan itu Nabawi, bukan dangdut ya Bang. Kalau kiroan sabah gak pernah dipakai. Enggak, begini. Kalau qiraah sabah itu Bapak Ibu, qiraah itu kan macam-macam ya. Qiraah yang kita baca itu qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz. Itu dipakai di Haram, itu dipakai. Kenapa pakai Imam Hafiz rata-rata? Karena yang paling banyak percetakannya Imam Hafiz, qiraah Imam Hafiz. Kalau qiraah sabab, qiraah yang lain dilarang dipakai di tempat umum. Jadi kalau kita pandai baca qiraah Imam Qalun, Imam siapa, itu nggak boleh dipakai di depan umum. Dipakai di depan orang-orang yang paham saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fadilahnya qiraah imam yang 7 itu? Yang saya jawab sama saja. Kalau tanya fadilah sama saja. Yang penting kita mau baca Quran. Qiraahnya Imam Hafiz, Imam Qalun, Imam Abu Ammar dan lain-lain itu sama. Tergantung daerahnya. Kalau di Maroko misalkan,
yang dipraktekkan wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu waras itu. Maroko pakai itu semua rata-rata. Orang Indonesia pakai hafaz kan. Wadduha wallaili idza saja. Apa Ustaz? Bedanya sama saja, patirannya sama saja. Ya. Jadi itu dulu Quran itu turun dalam satu bahasa misalkan ya. Terus orang menghadap Rasulullah, saya nggak bisa bilang ini Rasulullah, akhirnya ditoleran oleh Rasulullah. Mungkin dulu andai kata ada orang Madura yang ngadep, mungkin bisa jadi betul. Itu saja mawaddahu. Jadi itu sejarahnya qiraah secara global ya seperti itu. Yang dipakai di belahan dunia yang paling banyak itu qiraah Imam Hafaz. Kayak apa qiraah Imam Hafaz? Seperti qiraah yang kita baca di Indonesia itu. Kenapa kok banyak dipakai Imam Hafaz? Karena menang percetakan. Percetakannya paling banyak itu percetakan Imam Hafaz. Itu aja. Terima kasih. Ada jadilah ilmu lagi. Nanti yang pakai Himalah itu Maroko saja Pak Kiai. 11 menit.